Rasanya bukan sebuah kebetulan ketika penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2014 bersamaan dengan Hari Suci Umat Muslim Indonesia, yakni bulan Ramadan dan Hari Raya Lebaran. Pemungutan suara Pilpres digelar dalam suasana bulan puasa, yakni pada 9 Juli dan diikuti pengumuman pemenang oleh KPU pada 22 Juli, tepat sepekan sebelum Idul Fitri. Nah, sebab itu Hari Raya Lebaran kali ini harusnya menjadi momentum terbaik untuk kembali menyatukan hati, pikiran, dan gerak langkah menuju Indonesia yang bersatu, lebih baik, dan bermartabat. Upaya rekonsiliasi nasional juga penting guna mengakhiri pertikaian politik antar elit yang terjadi saat Pilpres. Nah pemirsa, dengan rekonsiliasi ini mampukah merajut kembali persaudaraan kebangsaan antara Jokowi JK dan Prabowo Hatta? Lalu sejauh mana perbedaan pandangan itu tidak memunculkan sikap saling menghujat dan memprovokasi? Mengingat perbedaan harusnya menjadi kekuatan bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi. Untuk membahas hal itu kita akan berbincang dengan budayawan Romo Muji Sutrisno. Romo, ini kalau kita bicara soal pertarungan lah kalau kita sebut itu. Iya. Ini kan sekarang bukan hanya soal Jokowi JK dan Prabowo Hatta, tapi juga masyarakat di bawahnya, para pendukungnya yang kalau kemarin kita lihat itu, kalau di media sosial Romo, orang yang tadinya itu friend, kadang-kadang menjadi unfriend karena perbedaan politik. Gitu ya. Karena perbedaan pendapat akhirnya mereka tidak berteman. Nah, bagaimana Romo melihat suasana saat ini terkait Pilpres? Bung Rudi, saya kira ini bagus sekali berita satu memulai dengan there is no coincidence. Ya. Bukan sesuatu yang kebetulan. Bukan sesuatu yang kebetulan. Ya. Kenapa? Kalau orang melihatnya dengan hati dan mata iman kayak gitu, bukan suatu kebetulan. Artinya di hadapan Allah, ya, yang mencintai Indonesia ini bukan kebetulan. Ada yang merencanakan sebetulnya segalanya. Ya. Dan itu harus kita akui dan kita sadari betul dengan rendah hati sekali. Jangan lupa, proklamasi kemerdekaan dimulai dengan itu. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ya, itu kita mengakui bahwa Allah mencintai perbedaan dan kemajemukan kita ini. Ya. Makanya sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri bagi saudara dan saudari Muslim yang saya cintai ini. Karena itu bagian dari seluruh keindonesiaan ini. Dan nampaknya memang seharusnya semua orang yang tadinya berbeda pendapat juga mengucapkan hal yang sama terkait Pilpres ini ya. Mereka saling mengucapkan itu juga. Iya, kemarin saya di tingkat bawah dan segala macam di Ciketing dan kanan kiri di pinggiran Jakarta itu, mereka sudah menyatu kok itu. Semua sudah menyatu? Iya. Yang tadinya sebetulnya saling berbeda mereka? Saling berbeda untuk itu. Dan sebenarnya saya mau mengatakan bukan kebetulan bahwa ketika ini bulan Ramadan dan ketika kita saling memaafkan itu, kita akan kembali ke fitri kita. Iya. Dan kalau kita masih berantem terus, ya kan? Apa kita nanti mati akan membawa pertikaian ini? Itu pertanyaan pertama. Iya. Lalu yang kedua, dalam beberapa pertemuan itu teman-teman yang Muslim dan semua yang masuk itu kita lalu melihat sejarah. Ya, coba pendekatan hukum. Jadi ketika ini mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, itu memberitahu pada kita, ya, ketika pendekatan kultural, karena itu saya mulai tahun politik yang mau berantem kayak ini dengan buku baru ini, ya, yaitu membaca rupa wajah kebudayaan. Supaya apa? Supaya kita melihat bukan jalan politik yang memecah kita, apalagi jalan hukum itu. Kenapa? Coba. Ketika kita dengan kemajemukan, itu agama-agama bumi, keyakinan, kebatinan, kepercayaan itu semuanya. Dan kemudian masuklah agama monoteis itu semua. Ketika kita bernegara, kita lupa pendekatan hukum, kita buat 6 agama formal secara hukum. Ya. Saudara-saudari kita yang kepercayaan melupakan itu. Ya. Jadi pendekatan hukum itu, dasar yang paling pokok adalah saling percayai secara kultural dan sering sebagai moralitas itu. Yeah. Jadi pertanyaannya, saya kira kita bisa membawa ke arah sana ya, ketika justru sebagian besar saudara-saudari saya yang Muslim ini itu betul-betul punya hati ya, dan kembali ke fitri di hadapan yang ilahi. Kita mau berkelahi apa? Iya. Nah ini kalau terkait Pilpres artinya kalau tadi Mas Romo menyebutkan ada distrust atau ketidakpercayaan seperti itu. Itulah sebetulnya kuncinya. Artinya ada rasa saling percaya yang diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi nasional ini. Dan itu sebenarnya sudah dari bulan Ramadan dan suasana fitri ini itu sudah terajut lagi. Ya. Hanya sekarang kita mau enggak
roh kehidupan, berkah yang berasal dari Allah. Dan kita mengatakan kami bangsa Indonesia berkat rahmat Tuhan itu, kita merdeka itu memasuki kita semua, ya. Dan kita tidak kembali, harus ke depan, ya kan? Tidak kembali ke itu yang menjadi politik, pertanyaan sebetulnya, mau atau enggak, itu mau dia. atau enggak. Jadi pertanyaan kedua ini tajam sekali. Kalau misalnya kita kan mengandekan, ya, I just wonder, hanya memimpikan itu, ya. Teman-teman kami yang lain mengatakan, loh, bagaimana kalau tidak, kita mengandekan kan ada sikap legowo, sikap mau mengakui kekalahan, sikap kenegarawanan itu, ya kan? Ya. Ini malah sudah dihayati semuanya oleh rakyat banyak, ya, dengan semua kan, ya. Dan malah proses itu terjadi kan dengan bagus sekali. Tapi kalau itu semuanya tidak dimiliki justru oleh elitnya, apa bisa mengadakan itu? Kita bisa menghimbau-himbau ustadz dan agamawan dan yang lain semuanya. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau rendah hati, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh mereka tadi itu. Apalagi dari Allah sendiri untuk itu, ya kan? Lalu itu pertanyaan paling besar. Oke, Romo, ini kita punya satu soundbite yang akan kita perdengarkan. Pemirsa, ini ada soundbite dari Ketua MUI Din Samsudin. Kita dirajut di dalam hubungan yang intensif antara kelompok-kelompok partai-partai politik yang berada di dua kubu yang berbeda tadi itu, untuk tidak kemudian ditarik ke titik ekstrim, ya. Yang satu akan menjadi oposisi di parlemen, ya. Berarti akan nanti merecoki, ya, pemerintahan dari lawan politiknya yang menang. Ini juga bukan bagian dari rekonsiliasi. Ya, tadi itu Din Samsudin, ya. Ini ada kalimat yang kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Din, jangan menarik ke titik yang ekstrim. Persis. Jadi dua-duanya itu akhirnya dalam upaya membangun negeri ini itu saling berseberangan. Persis. Nah, ini gimana mestinya, Romo? Begini, sebenarnya kan sudah jelas sekali. Indonesia mulai, dan Bung Hatta dulu sudah mengingatkan kita, kan. Dan kita demokrasinya itu harus kembali ke demokrasi kultural yang ada di sini, yaitu demokrasi yang bermusyawarah. Demokrasi yang berunding bersama itu semua, ya kan? Sampai akhirnya kita mendapatkan Pancasila yang dahsyat itu karena perundingan itu. Dan Bung Karno juga saya masih bisa melihat tuh dalam surat kabar Suluh Indonesia, 12 Agustus 1928. Dia menulis, nasionalisme kita bukan nasionalisme dari barat yang menghantam-hantam, yang menjelek-jelekan, tapi nasionalisme yang menempatkan kita sebagai perangkat, alatnya Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun negeri ini dengan saling percaya itu. Gitu. Nah, ini saya ingat kalau bicara soal Bung Karno ini, Romo, ini bagaimana Romo di dalam Soekarno dalam biografinya itu menceritakan bagaimana dia dicaci maki oleh Syahrir, bagaimana dia oleh Amir Syarifuddin, tapi pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang sama Soekarno itu dirangkul, bahkan dijadikan alat negara gitu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Artinya ada sifat memaafkan dan memaafkan. Jangan lupa demi kepentingan yang lebih besar tadi. Persis. Buya Hamka lebih dramatis lagi. Dia dipenjara oleh Bung Karno. Tapi siapa yang mendoakan sholatnya waktu Bung Karno wafat? Buya Hamka. Ini harusnya menjadi contoh buat itu. Karena itu buat kita semua, ya. Persis. Nah, yang saya mau masuk ke pokok yang kedua, kan kita bicara begini. Ketika hati kita sudah jernih, ya kan? Itu kan kita bicaranya lewat mulut. Dan di sini ada pepatah bagus sekali, kan? Mulutmu adalah harimaumu. Kemarin itu kasar sekali. Kemarin itu caci maki semuanya itu ke arah sana sampai kita lupa. Ini kita sistemnya aja, ya sudahlah, kalau kalah sini 5 tahun lagi, ya kan? Ada kan untuk itu, ya kan? Coba, sudah kurang apa? Quick count, sudah jelas sama untuk itu, ya, hitungan cepat. Kemudian dikawal oleh Ainun Najib, bukan MH, ya kan? Itu anak muda yang ahli dari Silicon Valley, dari Singapura, ya kan? Ya, dia juga motivasinya diwawancarakan, dia juga jengkel karena obor rakyat masuk ke Gresik tempat bapaknya itu. Nah, dia jengkel dengan itu, dia lalu mau mencintai negeri ini. Bayangkan keahliannya di sana, 700 relawan. Lalu ketemu dengan Silicon Valley-nya dari Amerika semua. Lalu untuk kawal suara, sama itu semua. Ya, jadi suara rasionalitas
Ya, sudah kurang apa? Jadi kalau meneruskan ini nanti akan terbalik malah. Iya. Ya. Oke Romo, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Romo.